Pernahkah Anda berada dalam momen yang begitu sempurna sehingga Anda bisa merasakan chemistry yang bergetar di udara? Bayangkan ini, Anda menghabiskan waktu dengan seorang wanita luar biasa, dan meskipun kalian belum resmi berpacaran, ada sesuatu yang benar-benar istimewa berkembang di bawah permukaan. Tapi bagaimana Anda bisa meningkatkan koneksi itu dan memastikan dia merasakan ketidakhadiran Anda saat Anda tidak ada? Rahasianya terletak pada seni kata-kata Anda. Stoicisme mengajarkan kita bahwa komunikasi kita dapat sangat membentuk hubungan kita dan memengaruhi bagaimana orang lain memandang kita. Ini bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tapi bagaimana kita mengatakannya. Ketika Anda memilih kata-kata Anda dengan hati-hati, Anda menciptakan dampak yang berkesan yang akan terus terngiang lama setelah kalian berpisah. Dalam video ini, kita akan membahas 9 frasa kuat yang akan membuatnya merindukan Anda dengan gila-gilaan. Ini bukan kalimat rayuan biasa, ini adalah ungkapan apresiasi dan koneksi yang tulus, melampaui sekadar pujian. Mereka berbicara ke inti dari siapa dia sebenarnya, membangun ikatan yang lebih dalam dan menjaga Anda tetap dalam pikirannya bahkan ketika kalian tidak bersama. Jadi, jika Anda siap untuk menguasai bahasa ketertarikan dan membuatnya terus kembali kepada Anda, mari kita mulai. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut yang bisa mengubah hubungan Anda. Nomor 1, aku memikirkanmu hari ini. Bayangkan skenario ini, Anda sedang sibuk menjalani hari, menangani berbagai tugas, baik itu mengerjakan proyek, berolahraga di gym, atau mungkin meluangkan waktu untuk merenung. Di tengah kesibukan hari Anda, pikirannya melintas di benak Anda. Mungkin itu adalah kenangan lucu yang kalian bagikan bersama, atau percakapan yang membuat Anda terus berpikir. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan kita bahwa mengendalikan emosi adalah kunci, tetapi juga mengingatkan kita untuk mengungkapkannya ketika diperlukan, terutama ketika itu dapat memperkuat hubungan. Sekarang, berhenti sejenak. Alih-alih menahan diri, Anda memutuskan untuk memberitahunya. Pesan sederhana seperti, aku memikirkanmu hari ini, membawa makna lebih dari yang Anda sadari. Ini bukan hanya tentang kata-kata itu sendiri, tetapi tentang gagasan Stoik mengenai tindakan yang disengaja. Anda tidak menghubunginya untuk mencari perhatian atau validasi, tetapi karena Anda sungguh-sungguh ingin mengakui pentingnya dia dalam pikiran Anda. Gestur sederhana ini menunjukkan padanya bahwa bahkan di saat-saat Anda sendirian dan mandiri, dia tetap memiliki tempat di pikiran Anda. Tindakan sederhana ini menyentuh emosinya. Dia mulai bertanya-tanya apa yang memicu pikiran Anda. Apakah itu sesuatu yang dia katakan? Atau mungkin kenangan yang kalian bagikan bersama? Rasa penasarannya terpicu, dan disinilah stoikisme berperan. Anda tidak mengejar perhatiannya karena Anda tidak perlu melakukannya. Anda merasa cukup dengan diri Anda sendiri. Pendekatan Stoik berfokus pada kendali internal dan kemandirian. Anda membiarkannya datang kepada Anda dengan tetap tenang secara emosional dan tidak terlalu reaktif. Dengan begitu, Anda secara alami menarik orang ke arah Anda, termasuk dia. Bayangkan Anda pernah berbincang santai dengannya tentang minat yang sama, seperti film yang kalian berdua sukai atau acara yang akan datang. Beberapa hari kemudian, ketika Anda sedang menjalani aktivitas, Anda teringat akan momen itu. Alih-alih terlalu memikirkannya atau khawatir tentang bagaimana dia akan merespons, Anda mengambil pendekatan Stoik dengan komunikasi yang langsung dan tenang. Anda mengirim pesan, aku memikirkan percakapan kita hari ini, itu membuatku tertawa. Tanpa tekanan, tanpa ekspektasi. Itu adalah pengakuan sederhana yang menunjukkan bahwa Anda memikirkannya, tapi tidak dengan cara yang memerlukan perhatian. Ketika dia menerima pesan itu, dia merasa diperhatikan dan dihargai. Ini adalah pengingat kecil namun bermakna bahwa dia masih ada dalam radar Anda, meskipun Anda sedang fokus pada jalan hidup Anda sendiri. Komunikasi semacam ini akan terus terngiang di pikirannya, dan dia akan menemukan dirinya memikirkan Anda ketika Anda tidak ada. Ini tentang membuatnya merasa dihargai dengan cara yang halus, hampir tanpa usaha. Dan disitulah letak kekuatannya. Dengan tetap tenang dan terkendali,
Anda membangkitkan minat dan rasa penasarannya. Dia mulai merindukan Anda, bukan karena Anda tidak tersedia, tetapi karena kehadiran Anda bermakna ketika itu ada. Pendekatan ini juga memberikan ruang baginya untuk merespons dan terlibat dengan caranya sendiri. Anda tidak membanjirinya dengan perhatian atau menuntut sesuatu darinya. Sebaliknya, Anda menunjukkan bahwa Anda mampu berpikir secara mendalam, merenung, dan bertindak dengan niat, semua kualitas yang dihormati dan menarik bagi orang lain. Pada dasarnya, Anda memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar momen percakapan singkat. Anda memberinya alasan untuk memikirkan Anda bahkan saat Anda tidak ada. Jadi, lain kali dia melintas di pikiran Anda, ingatlah bahwa pesan sederhana yang dikirim dengan pemikiran mendalam dan tanpa ekspektasi dapat membuat dampak yang kuat. Ini bukan tentang mengendalikan situasi atau mencari perhatian, ini tentang meninggalkan kesan yang bertahan lama melalui tindakan yang tenang dan terpusat. Nomor 2, aku tak sabar untuk bertemu denganmu lagi. Antisipasi adalah kekuatan yang luar biasa. Ia memiliki kemampuan untuk membuat momen tetap terngiang di benak seseorang lama setelah momen itu berlalu. Ketika Anda mengatakan kepada seseorang, aku tak sabar untuk bertemu denganmu lagi, itu lebih dari sekadar kata-kata. Ini adalah cara yang disengaja untuk meninggalkan kesan, sebuah kesan yang secara halus membangkitkan antisipasi. Namun disinilah kebijaksanaan stoik dapat meningkatkan pendekatan ini. Ini bukan hanya tentang menunjukkan kegembiraan, tetapi tentang menunjukkannya dengan kendali dan kepercayaan diri, dua sifat yang secara alami membuat Anda lebih berkesan. Dalam stoicisme, kita belajar bahwa emosi kita tidak seharusnya mengendalikan kita, tetapi mereka adalah alat yang berharga jika dikelola dengan baik. Ketika Anda berpisah dengan seorang wanita yang Anda minati, mengekspresikan antusiasme yang tenang menanamkan benih dalam pikirannya, benih yang dapat tumbuh menjadi rasa ingin tahu dan kerinduan. Anda menunjukkan padanya bahwa Anda menghargai hubungan itu, tetapi Anda juga memberinya ruang untuk memikirkan Anda. Keseimbangan antara ekspresi dan pengendalian inilah yang membuatnya merindukan Anda. Ini bukan kebutuhan, melainkan menawarkan sesuatu yang bermakna tanpa berlebihan. Sebagai contoh, bayangkan Anda baru saja mengakhiri kencan yang luar biasa. Ketika malam berakhir, alih-alih ucapan selamat tinggal yang biasa, Anda menatap matanya dan berkata dengan tulus, aku benar-benar tak sabar untuk bertemu denganmu lagi. Frasa ini, yang disampaikan dengan ketenangan dan kepercayaan diri, mengatakan lebih dari sekadar kegembiraan. Ini secara halus mengkomunikasikan bahwa Anda menghargai waktu bersama, tetapi tidak putus asa untuk lebih. Anda menghargai momen itu, tetapi tidak terlalu terikat pada hasilnya, sebuah pola pikir stoik yang klasik. Dengan meninggalkannya dengan pikiran ini, Anda mengaktifkan respons psikologis alami. Dia akan mulai memikirkan kapan pertemuan berikutnya akan terjadi. Dia akan mulai membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, dan dalam celah ketidakpastian itu, dia mulai merindukan Anda. Ketidakhadiran membuat hati semakin rindu, dan dengan kata-kata Anda sedang menyiapkan dasar bagi hal itu untuk terjadi. Namun, sebagai seorang stoik, Anda memahami bahwa kata-kata saja tidaklah cukup. Marcus Aurelius sering berbicara tentang tindakan sebagai ukuran sejati dari karakter, dan hal yang sama berlaku di sini. Jika Anda mengatakan bahwa Anda tak sabar untuk bertemu dengannya lagi, pastikan Anda menindaklanjutinya. Rencanakan pertemuan berikutnya, tepati janji Anda, dan tunjukkan padanya bahwa antusiasme Anda sejalan dengan keandalan Anda. Konsistensi adalah hal yang langka, dan itu adalah sesuatu yang akan membuat Anda berbeda dalam pikirannya. Keindahan dari pendekatan ini terletak pada kesederhanaan dan pengendaliannya. Anda tidak hanya menciptakan kegembiraan untuknya, tetapi Anda melakukannya sambil mempertahankan rasa damai dan keseimbangan Anda sendiri. Anda memberinya sesuatu untuk dipikirkan, tetapi Anda juga menunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang tenang, terkendali, dan memegang kendali atas emosi Anda sendiri. Jenis kepercayaan diri yang tenang ini bersifat magnetis dan membuatnya ingin lebih merasakannya. Jadi, lain kali Anda berpisah, ingatlah bahwa ungkapan sederhana,
aku tak sabar untuk bertemu denganmu lagi, yang didukung oleh tindakan dan ketenangan stoik, dapat membuatnya terus memikirkan Anda lama setelah Anda pergi. Dalam momen-momen antisipasi yang dicampur dengan kepercayaan diri yang tenang inilah dia akan mulai merindukan kehadiran Anda, dengan penuh semangat menantikan pertemuan berikutnya. Sebelum kita melanjutkan ke poin berikutnya, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan apa yang baru saja kita bahas. Kekuatan antisipasi yang dikombinasikan dengan kepercayaan diri yang tenang dapat meninggalkan kesan yang abadi, dan semuanya tentang mengelola emosi dengan kendali. Jika pesan ini beresonansi dengan Anda, saya mendorong Anda untuk menyukai video ini dan tinggalkan komentar yang membagikan pemikiran Anda. Atau cukup ketik, saya mengendalikan emosi saya, untuk menegaskan komitmen Anda dalam menguasai respons emosional Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan ke frasa ketiga. Nomor 3, itu membuatku teringat padamu. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana satu frasa bisa tetap terngiang di benak seseorang, menciptakan ikatan yang melampaui kata-kata? Cara Anda berkomunikasi dapat meninggalkan jejak yang begitu mendalam sehingga membuatnya memikirkan Anda lama setelah percakapan berakhir. Salah satu cara paling kuat untuk membuat seseorang merindukan Anda adalah dengan mengaitkan pikiran Anda tentang dia dengan pengalaman-pengalaman yang mencerahkan hari Anda. Ini bukan tentang terus-menerus berkomunikasi, tetapi tentang momen-momen yang tepat dan penuh perhatian yang menunjukkan betapa berartinya dia bagi Anda. Bayangkan ini, Anda sedang berjalan-jalan di taman dan melihat bunga yang mengingatkan Anda pada warna matanya. Alih-alih membiarkan pikiran itu berlalu, Anda meluangkan waktu sejenak untuk mengirimkan pesan sederhana, "Aku melihat bunga ini dan itu membuatku teringat padamu." Atau mungkin Anda sedang mengemudi, dan ada lagu yang diputar di radio, lagu yang Anda tahu dia sukai. Anda bisa saja menyimpannya untuk diri sendiri, tetapi Anda memutuskan untuk mengirim pesan, "Lagu ini mengingatkanku padamu hari ini." Ini bukanlah gerakan besar, tetapi ini menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam, bahwa dia terjalin dalam momen-momen sehari-hari Anda, bahkan ketika kalian tidak bersama. Stoicisme bukan tentang ekspresi yang konstan atau mengejar kasih sayang, melainkan tentang hadir dan penuh perhatian di saat-saat yang penting. Ketika Anda mengatakan hal-hal seperti, "Itu membuatku teringat padamu," Anda menunjukkan padanya bahwa dia adalah bagian penting dalam hidup Anda dengan cara yang bermakna. Anda menanam benih koneksi, yang semakin kuat setiap kali Anda menyampaikan pemikiran atau kenangan yang tulus. Pesan-pesan kecil ini menjadi pengingat betapa berartinya dia bagi Anda, bahkan tanpa pernyataan cinta yang besar. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya menunjukkan padanya bahwa dia memiliki tempat istimewa dalam hidup Anda, tetapi juga menciptakan bahasa bersama, ikatan tak terucapkan di mana momen-momen sederhana memiliki arti yang lebih dalam. Seiring waktu, dia juga akan mulai mengaitkan hal-hal tertentu dengan Anda, dan pada akhirnya kalian berdua akan menemukan diri saling memikirkan di momen-momen acak sepanjang hari. Bunga di taman, lagu di radio, semua ini menjadi simbol hubungan kalian. Dia akan merindukan momen-momen pengakuan itu, dan pada gilirannya, dia akan merindukan Anda. Pendekatan ini berakar pada prinsip stoik tentang mindfulness, kesadaran penuh. Anda membuatnya merasa dihargai dan signifikan dalam hidup Anda, bukan melalui perhatian yang terus-menerus, tetapi dengan menunjukkan bahwa dia tidak pernah jauh dari pikiran Anda. Ini menciptakan kedalaman emosional yang membuatnya menyadari betapa pentingnya kehadiran Anda, bahkan ketika Anda tidak ada. Dia mulai merasakan bobot ketidakhadiran Anda karena Anda telah membuatnya jelas bahwa dia berarti bagi Anda. Dan seiring ikatan ini semakin dalam, itu menjadi sesuatu yang unik, sejarah bersama dari momen-momen yang hanya kalian berdua pahami. Semakin Anda bisa mengaitkannya dengan pengalaman dalam hidup Anda, semakin dia akan merasa terhubung dengan Anda. Ini bukan tentang manipulasi, melainkan tentang koneksi yang otentik. Seorang stoik memahami bahwa kesabaran dan ketelitian seringkali menghasilkan hubungan yang paling kuat. Dengan menciptakan jembatan-jembatan kecil ini antara Anda dan dia, Anda membangun hubungan yang membuatnya merindukan kehadiran Anda dan menginginkan momen-momen penuh perhatian yang kalian bagikan.
Pada akhirnya, tindakan kecil yang penuh perhatian inilah yang menciptakan ikatan emosional yang kuat, ikatan yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dia akan mulai melihat bahwa ketidakhadiran Anda berbicara sekeras kehadiran Anda, karena Anda telah menunjukkan padanya bahwa dia adalah bagian dari hidup Anda dengan cara yang mungkin sebelumnya tidak dia sadari. Dan dalam kesadaran itu, dia akan merindukan Anda, bukan hanya karena apa yang Anda lakukan, tetapi karena bagaimana Anda membuatnya merasa. Nomor 4, kamu benar-benar mengerti aku. Bayangkan skenario ini, Anda bersama seseorang yang benar-benar memahami Anda. Tidak perlu menjelaskan setiap hal kecil karena mereka bisa menangkap maksud Anda di antara baris-baris kata. Mereka memahami pikiran Anda, perasaan Anda, dan nuansa siapa diri Anda tanpa perlu Anda katakan dengan jelas. Ini langka, dan ketika Anda menemukan pemahaman semacam itu menciptakan koneksi yang kuat. Namun, inilah yang sering dilewatkan oleh kebanyakan orang, mereka merasakan koneksi ini tetapi tidak mengakuinya. Jika Anda ingin memberikan kesan yang bertahan lama dan menciptakan ikatan yang membuatnya terus memikirkan Anda, ikatan yang selalu ada dalam benaknya, Anda harus mengekspresikannya dengan cara yang bermakna. Dalam stoicisme, hubungan dibangun di atas pemahaman bersama dan pengakuan atas kedalaman karakter orang lain sambil tetap mempertahankan jati diri Anda sendiri. Para Stoik percaya bahwa kekuatan sejati berasal dari kekuatan internal, bukan dari membutuhkan validasi. Jadi, ketika Anda menatap matanya dan mengatakan, "Kamu benar-benar mengerti aku," itu bukan hanya sebuah pernyataan, itu adalah afirmasi dari sesuatu yang lebih dalam. Itu adalah pengakuan bahwa dia melihat diri Anda yang sebenarnya, dan tingkat pengakuan seperti itu sangat langka dan berharga. Misalnya, Anda berbagi cerita tentang momen sulit. Dalam hidup Anda, mungkin bagaimana Anda tetap tenang di bawah tekanan atau bagaimana Anda menghadapi kehilangan dengan ketabahan yang dipandu oleh filosofi Stoik. Dia mendengarkan dengan seksama, menawarkan empati, dan mungkin bahkan berbagi pemikiran yang menunjukkan bahwa dia benar-benar memahami apa yang Anda katakan. Pada momen itu, Anda berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan mengatakan, "Kamu benar-benar mengerti aku." Ini bukan sanjungan atau kalimat untuk membuatnya terkesan, ini adalah pengakuan tulus tentang ikatan yang sedang Anda bangun. Dan inilah keindahannya, ketika Anda mengekspresikan pemahaman semacam ini, Anda menariknya lebih dekat tanpa harus berusaha keras. Dia akan merasa dihargai, bukan karena Anda mencari persetujuannya, tetapi karena Anda telah menjadikannya bagian dari sesuatu yang lebih dalam, sebuah hubungan yang didasarkan pada pemahaman bersama. Ketika Anda mengucapkan kata-kata ini, Anda melakukan lebih dari sekadar memuji dia. Anda mengangkat hubungan ke tingkat yang kebanyakan orang tidak pernah capai. Kebanyakan pria fokus pada hal-hal yang dangkal, mencoba mengesankan dengan gerakan mencolok atau kalimat cerdas. Namun, Stoicisme mengajarkan kita bahwa yang benar-benar penting adalah koneksi antara pikiran dan jiwa. Ketika Anda mengakui bahwa dia mengerti Anda memberi sinyal bahwa Anda menghargai lebih dari sekadar penampilan atau pesona permukaannya. Anda melihat intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, dan kemampuannya untuk terhubung dengan Anda pada tingkat yang mendalam. Bayangkan betapa kuatnya momen ini saat Anda pergi. Dia tidak hanya memikirkan kata-kata Anda, tetapi dia memutar ulang momen koneksi itu dalam pikirannya. Bukan gerakan besar yang membuat seseorang merindukan Anda, melainkan momen-momen pemahaman yang nyata, saat-saat ketika Anda membuatnya merasa bahwa dia melihat sesuatu dalam diri Anda yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan karena Anda berasal dari tempat kekuatan emosional dan ketenangan, itu menunjukkan padanya bahwa Anda tidak membutuhkan persetujuannya untuk merasa baik tentang diri Anda. Inilah kunci untuk membuatnya merindukan Anda. Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai pemahamannya tanpa bergantung padanya, Anda memberinya alasan untuk terus memikirkan Anda. Dalam istilah Stoik, Anda tidak mengaitkan kebahagiaan Anda dengan reaksinya. Anda tetap tenang, mandiri, tetapi Anda telah membuka pintu untuk hubungan yang lebih dalam yang melampaui hal-hal dangkal.
Keseimbangan antara kerentanan dan kemandirian emosional inilah yang akan membuatnya merindukan Anda. Wanita tertarik pada pria yang dapat mengekspresikan kedalaman tanpa kehilangan jati diri mereka, dan dengan mengakui pemahamannya dengan cara yang tenang dan yakin, Anda menjadi sosok yang tak terlupakan. Sekarang setelah kita menjelajahi dampak mendalam dari mengakui pemahaman sejati dalam suatu hubungan, saatnya merenung. Apa yang menggugah Anda? Pernahkah Anda mengalami momen di mana seseorang benar-benar memahami Anda tanpa perlu Anda menjelaskan diri sendiri? Jika pesan ini sesuai dengan Anda, bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, atau cukup ketik, lihat melampaui pesona permukaan, untuk memberitahu kami bahwa Anda bersama kami dalam perjalanan yang lebih dalam ini. Kami senang mendengar dari Anda dan melihat bagaimana wawasan stoik ini terhubung dengan hidup Anda. Dengan itu, mari kita lanjutkan ke frasa berikutnya, dan sambut apa yang akan datang. Nomor 5, aku mengagumi bagaimana kamu. Dalam hidup, yang benar-benar menyentuh seseorang bukan hanya mendengar pujian, tetapi merasa dipahami secara mendalam. Rahasia untuk membuat kesan yang bertahan lama pada seorang wanita adalah fokus pada lebih dari sekadar sanjungan dangkal. Stoicisme mengajarkan kita untuk hidup dengan niat, hadir sepenuhnya dalam momen, dan melihat melampaui yang jelas. Ketika Anda melakukan ini dalam percakapan, Anda menciptakan hubungan yang begitu tulus sehingga dia tidak bisa berhenti memikirkan Anda bahkan setelah Anda pergi. Salah satu cara untuk benar-benar membuatnya merindukan Anda adalah menunjukkan bahwa Anda memperhatikan kualitas unik yang mendefinisikannya sebagai pribadi. Siapapun bisa mengatakan, "Kamu cantik," atau "kamu pintar," tetapi pujian-pujian itu mudah hilang dari ingatan karena tidak mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirinya. Stoicisme mendorong kita untuk melihat melampaui yang tampak jelas dan mengenali esensi dari orang yang ada di depan kita. Ini berarti memperhatikan detail-detail kecil dan intim tentang dirinya yang mungkin tidak dilihat orang lain. Sebagai contoh, alih-alih memberi pujian yang umum, mulailah dengan mengatakan, "Aku mengagumi bagaimana kamu," dan kemudian tambahkan sesuatu yang spesifik, sesuatu yang hanya diperhatikan oleh seseorang yang benar-benar memperhatikan. Anda bisa mengatakan, "Aku mengagumi bagaimana kamu bersinar ketika berbicara tentang buku favoritmu," atau "Aku mengagumi bagaimana tawamu menular, membuat semua orang di sekitarmu merasa nyaman." Dengan fokus pada detail kecil ini, Anda menunjukkan kepadanya bahwa Anda bukan hanya orang lain yang melontarkan pujian, Anda adalah seseorang yang benar-benar melihat siapa dirinya. Tingkat perhatian ini akan terus diingat olehnya, membuatnya memikirkan Anda jauh setelah percakapan berakhir. Sekarang, pikirkan bagaimana ini selaras dengan prinsip-prinsip stoik. Para stoik menekankan hidup dengan kebajikan dan kebijaksanaan, yang mencakup berucap dengan niat. Ketika Anda memuji seorang wanita dengan cara ini, Anda mempraktikkan mindfulness. Anda tidak sekadar memberikan pujian kosong, Anda menawarkan sesuatu yang bermakna. Keaslian semacam inilah yang membuat kesan yang mendalam. Para stoik juga percaya pada pengendalian emosi, dan dengan memilih kata-kata Anda dengan hati-hati, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak terpengaruh oleh hal-hal yang dangkal. Sebaliknya, Anda fokus pada apa yang nyata, substansial, dan bermakna. Pendekatan ini bukan tentang memanipulasi seseorang agar merindukan Anda, tetapi tentang menjadi jujur pada diri sendiri dan merangkul kebajikan-kebajikan stoik seperti kesadaran, kehadiran, dan kepedulian. Ketika Anda berbicara kepadanya dengan cara ini, Anda tidak hanya membuatnya merasa baik pada saat itu, tetapi juga menciptakan kenangan yang akan dia kenang berkali-kali. Dia akan mulai menyadari bahwa Anda menawarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih bermakna daripada yang biasa dia dapatkan. Dan itulah saat dia akan mulai merindukan kehadiran Anda dalam hidupnya. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip stoik dalam cara Anda berkomunikasi, Anda tidak hanya memberikan pujian. Anda juga menawarkan padanya pandangan sekilas tentang cara melihat dunia yang lebih dalam dan penuh perhatian. Kedalaman inilah yang membuat Anda tak terlupakan. Lain kali Anda berbicara dengannya, pikirkan tentang apa yang benar-benar Anda kagumi dan ungkapkan dengan niat.
Tak lama, Anda akan menemukan bahwa dia memikirkan Anda, bertanya-tanya kapan dia akan mendapatkan kesempatan mendengar kata-kata penuh perhatian Anda lagi. Inilah cara Anda membuat kesan yang bertahan lama, kesan yang tertanam dalam pikirannya dan hatinya, membuatnya merindukan Anda saat Anda tidak ada. Nomor 6, kamu berbeda dari yang lain. Ketika berbicara tentang hubungan manusia, salah satu keinginan terkuat adalah keinginan untuk merasa unik dan tak tergantikan. Dalam hubungan romantis, perasaan ini bahkan lebih kuat. Orang ingin tahu bahwa mereka menonjol, bahwa mereka istimewa di mata seseorang yang mereka pedulikan. Mengatakan kepada seorang wanita, kamu berbeda dari yang lain, menyentuh keinginan ini. Tetapi jika Anda mendekatinya dengan mindset stoicisme, kalimat sederhana ini bisa menjadi jauh lebih mendalam. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengamati dunia dan orang-orang di sekitar kita dengan kejernihan, bebas dari ilusi dan gangguan. Ketika Anda memberitahunya, kamu tidak seperti siapapun yang pernah aku temui, katakanlah dengan pemahaman bahwa Anda tidak hanya melontarkan pujian, tetapi Anda benar-benar mengenali dan menghargai keunikannya dengan kesadaran yang tulus. Kuncinya di sini adalah ketulusan. Dia harus merasa bahwa Anda melihat dirinya yang sebenarnya, bukan sekadar perasaan sesaat atau ketertarikan dangkal. Ini tentang terhubung dengan esensi dirinya, inti dari keberadaannya, yang diajarkan oleh stoicisme untuk kita lihat pada setiap orang yang kita temui. Sebagai contoh, alih-alih memberikan pujian yang samar, berikan pujian yang spesifik. Jika dia memiliki cara unik dalam menangani stres atau memiliki kilau kreatif yang tidak disadari oleh orang lain, tunjukkan hal itu. Katakanlah, aku mengagumi bagaimana kamu tetap tenang dan terkendali bahkan ketika keadaan sulit. Aku belum pernah bertemu orang yang menangani tantangan seperti itu. Dengan memperhatikan nuansa dirinya dan mengenali kualitas-kualitas yang diabaikan oleh orang lain, Anda tidak hanya memberinya pujian, tetapi juga mengakui keberadaannya yang unik dalam hidup Anda. Dan inilah di mana kebijaksanaan stoik masuk. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jangan hanya mengatakan bahwa dia unik, tunjukkan melalui perilaku Anda. Ini bisa berupa merencanakan momen-momen yang selaras dengan minatnya, seperti membawanya ke tempat-tempat yang dia sukai atau menciptakan pengalaman yang mencerminkan hasratnya. Atau sesederhana mendengarkan dengan sungguh-sungguh ketika dia berbicara, memberikan perhatian penuh Anda, dan merespons dengan wawasan yang bermakna. Cara Anda berinteraksi dengannya harus selalu mencerminkan nilai yang Anda tempatkan pada keunikannya. Ketika Anda menjalani keseimbangan antara kata-kata dan tindakan ini, dia akan mulai merasa benar-benar dihargai. Dia akan mulai menyadari bahwa Anda tidak melihatnya hanya sebagai orang biasa dalam hidup Anda, tetapi seseorang yang benar-benar menonjol. Seiring waktu, ketika Anda terus memperlakukannya dengan hormat dan kekaguman, dia akan mulai merindukan rasa dilihat dan dihargai untuk siapa dirinya sebenarnya. Apa yang membuat pendekatan ini lebih kuat adalah Anda tidak bertindak dari rasa membutuhkan atau mencoba mengesankan dirinya. Sebaliknya, Anda merangkul prinsip stoik, menghargai apa yang nyata dan otentik. Ketiadaan keputusasaan ini membedakan Anda dari yang lain. Sementara kebanyakan orang mungkin mencoba memenangkan hatinya dengan sanjungan atau pesona, Anda mengambil jalan berbeda, didasarkan pada substansi dan rasa hormat. Anda tidak berusaha memanipulasi perasaannya, tetapi menciptakan hubungan yang didasarkan pada keaslian, dan itu adalah hal yang langka. Akhirnya, ketika Anda menjauh, ketika Anda tidak selalu tersedia, dia akan mulai merasakan hilangnya cara Anda memandangnya. Dia akan merindukan cara Anda mendengarkan dengan penuh perhatian, cara Anda menghargai keunikannya, cara Anda melihat dirinya yang sebenarnya, karena perhatian semacam itu sulit didapatkan. Disinilah letak kekuatannya. Dia akan mulai mendambakan hubungan itu, menyadari bahwa tidak semua orang melihatnya seperti yang Anda lakukan. Sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, saya ingin mendengar pendapat Anda tentang ini. Apakah Anda pernah merasakan kekuatan menunjukkan apresiasi tulus kepada seseorang atas siapa dirinya? Jika ini menyentuh Anda, tuliskan komentar di bawah atau cukup ketik, "Aku menghargai." Keaslian, untuk menunjukkan bahwa Anda sejalan dengan pesan ini.
Sekarang, mari kita lanjutkan dan bergerak ke wawasan kunci berikutnya. Nomor 7, kamu menginspirasiku untuk menjadi diriku yang terbaik. Bayangkan kamu sedang berada dalam momen koneksi dengan seorang wanita, dan alih-alih memberi pujian yang biasa-biasa saja, kamu mengucapkan sesuatu yang benar-benar berkesan. Kamu menatapnya dan berkata, kamu menginspirasiku untuk menjadi diriku yang terbaik. Pikirkan betapa kuatnya pernyataan itu. Itu bukan sekadar pujian, melainkan cerminan dari pengaruhnya dalam hidupmu. Dan inilah kuncinya, ketika kamu menyampaikannya dengan cara ini, kamu menciptakan kesan yang akan terus terngiang dalam benaknya jauh setelah kamu pergi. Dalam stoicisme, orang-orang yang kita kelilingi seharusnya membantu kita meningkatkan karakter kita, seperti yang dikatakan oleh Seneca, bergaul dengan orang-orang yang akan membuatmu menjadi lebih baik. Ketika kamu mengatakan kepadanya bahwa dia menginspirasimu, kamu menyentuh perasaan yang jauh lebih dalam daripada sekadar ketertarikan. Kamu mengakui perannya dalam pertumbuhan pribadimu, sesuatu yang jauh lebih berarti daripada pujian fisik apapun yang bisa disampaikan. Secara esensial, kamu mengatakan, berada di sekitarmu membuatku ingin menghadapi tantangan untuk menjadi versi terbaik dari diriku. Ini melampaui daya tarik atau pesona biasa, ini berbicara langsung tentang pengaruhnya dalam hidupmu, sesuatu yang jarang didengar orang. Mari kita lanjutkan lebih jauh. Mungkin dia telah memicu ambisimu dengan cara yang tidak kamu sadari sebelumnya. Mungkin keberaniannya dalam mengejar tujuan-tujuannya telah memotivasimu untuk serius mengejar impianmu sendiri. Atau mungkin belas kasih dan kebaikannya menginspirasimu untuk menjadi lebih pengertian dalam hubunganmu sendiri dan interaksimu dengan orang lain. Apapun itu, kamu membuatnya menyadari bahwa dia memainkan peran penting dalam perjalanan pengembangan diri yang kamu lalui. Dan ketika dia mendengar ini, dia akan melihat bahwa kehadirannya lebih dari sekadar teman yang baik. Dia adalah katalis untuk pertumbuhan pribadimu. Para Stoik percaya bahwa bentuk tertinggi dari persahabatan dan koneksi adalah yang mendorong pertumbuhan pribadi dan kebajikan batin. Ketika kamu berbagi dengannya bahwa dia menginspirasimu untuk tumbuh, kamu tidak hanya menyoroti dampaknya, tetapi juga membingkai hubunganmu sebagai sesuatu yang didasarkan pada saling peningkatan. Inilah keindahan dari ini, ketika dia tahu bahwa dia membuatmu lebih baik, dia juga akan mulai merasakan dorongan yang sama untuk berada di sekitarmu. Mengapa? Karena bersama denganmu membuatnya merasa dihargai dengan cara yang jarang ditemukan. Dia akan merasa bahwa dia tidak hanya dihargai karena penampilan atau kepribadiannya, tetapi karena caranya membantu kamu berkembang. Ini menciptakan ikatan yang tidak mudah dilupakan. Ketika dia jauh darimu, dia akan mulai merindukan gagasan menjadi pengaruh penting dalam hidupmu. Dia ingin kembali pada perasaan dilihat karena kualitas-kualitas dalam dirinya yang lebih dalam, yang membuatnya unik dan berharga bagimu. Dan disinilah pelajaran Stoik masuk. Dengan menghargai dia karena bagaimana dia menginspirasimu untuk tumbuh, kamu membangun koneksi yang didasarkan pada sesuatu yang solid dan bertahan lama. Berbeda dengan hubungan yang cepat berlalu karena kegembiraan sesaat, pengakuan ini mengakar pada hubunganmu dalam rasa hormat dan apresiasi yang tulus terhadap perkembangan pribadi satu sama lain. Dan ketika kamu dapat menciptakan koneksi yang dalam seperti itu, dia tidak hanya akan memikirkanmu ketika kalian bersama, tetapi juga ketika kalian berjauhan. Dia akan merindukan dampaknya terhadapmu, dan itulah jenis kesan yang akan membuatnya kembali lagi. Dan lagi, nomor 8, kamu memiliki hati yang sangat baik. Bayangkan kamu duduk berhadapan dengan seorang wanita, tidak sekadar memuji penampilannya atau cara dia berpakaian, hal-hal itu bersifat sementara dan mudah dilupakan. Sebaliknya, kamu mengucapkan kata-kata yang memiliki kedalaman dan makna. Dalam stoicisme, kita belajar bahwa kata-kata adalah alat yang kuat, digunakan untuk menyampaikan lebih dari sekadar pikiran yang dangkal. Ketika kamu mengatakan kepada seorang wanita, kamu memiliki hati yang sangat baik, kamu menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam. Kamu mengakui bagian dari dirinya yang melampaui aspek eksternal dan berbicara kepada inti dari siapa dia sebenarnya.
Salah satu gagasan utama dalam filosofi Stoik adalah bahwa kita harus menghargai apa yang ada di dalam diri seseorang, kebajikan mereka, kualitas batin mereka, daripada berfokus pada hal-hal yang mudah berubah seperti kecantikan atau kesuksesan. Memuji seorang wanita atas kebaikan hatinya, belas kasihnya, atau kemurahan hatinya menunjukkan bahwa kamu melihat dia apa adanya, bukan hanya karena sifat-sifat permukaan yang memudar seiring waktu. Kamu menunjukkan kepadanya bahwa kamu mengenali kebaikan dalam karakternya, dan pengakuan itu dapat meninggalkan kesan yang mendalam. Itu berbicara tentang nilai-nilai batinnya, bagian dari dirinya yang tetap konsisten terlepas dari keadaan eksternal. Mari kita pertimbangkan sebuah contoh. Mungkin dia sudah terbiasa mendengar pujian tentang penampilannya atau prestasi profesionalnya. Tetapi ketika kamu memperhatikan bagaimana dia memperlakukan orang lain, bagaimana dia memberikan waktunya atau dukungan tanpa mengharapkan imbalan, itulah saat kamu membedakan dirimu. Seorang wanita mungkin sering dipuji karena penampilannya, tetapi ketika seseorang mengenali kebaikan hatinya, kemampuannya untuk peduli tanpa pamrih, itu akan sangat berkesan. Itu adalah saat dia merasa benar-benar terlihat. Dalam istilah Stoik, berfokus pada kebajikannya sejalan dengan prinsip mengenali apa yang abadi dalam diri seseorang. Cara kamu berbicara kepadanya, mengakui kualitas batinnya, mencerminkan pemahaman dan kesadaranmu sendiri. Jenis pujian seperti ini akan terus terngiang lama setelah percakapan berakhir. Dia mungkin menjalani harinya sambil merenungkan kata-katamu, memikirkan bagaimana kata-kata itu membuatnya merasa, bukan hanya dihargai, tetapi juga benar-benar dipahami. Dan pemahaman itu, koneksi emosional itulah yang menciptakan kenangan yang bertahan lama dalam benaknya. Ketika kamu berfokus pada kebajikannya, kamu menanam benih sesuatu yang lebih berarti daripada sekadar kekaguman. Dia akan memikirkanmu bukan hanya sebagai seseorang yang memperhatikannya, tetapi sebagai seseorang yang memahaminya. Inilah cara kamu menciptakan ruang di mana dia mulai merindukan kehadiranmu, karena hanya sedikit orang dalam hidupnya yang berbicara kepadanya dengan cara yang menyentuh kedalaman karakternya. Kata-katamu yang berakar pada kebijaksanaan Stoik bergema lama setelah momen itu berlalu. Mereka mengangkat percakapan melampaui permukaan menuju sesuatu yang benar-benar bermakna, sesuatu yang langka dan kuat di dunia saat ini. Melalui komunikasi yang penuh pemikiran seperti ini, kamu membangun koneksi yang melampaui yang sementara dan meninggalkannya merenungkan kata-katamu, merindukan lebih banyak interaksi yang mendalam dan tulus. Pada akhirnya, bukan hanya apa yang kamu katakan, tetapi bagaimana kamu melihat dirinya yang akan terus terngiang dalam benaknya, membuatnya merindukan cara unik yang membuatnya merasa benar-benar terlihat. Nomor 9. Kamu membuat setiap momen menjadi istimewa. Bayangkan ini, kamu sedang duduk berhadapan dengannya dan percakapan mengalir begitu lancar, suasananya terasa ringan, dan koneksinya tak terbantahkan. Pada momen itu, kamu menatapnya dan berkata, kamu membuat setiap momen tak terlupakan. Ini bukan sekadar pujian, tetapi sebuah refleksi tentang bagaimana kehadirannya mengubah cara kamu mengalami dunia. Kamu tidak hanya mengatakan bahwa dia menyenangkan untuk ditemani, kamu mengakui kemampuannya yang unik untuk mengangkat momen-momen yang paling sederhana sekalipun. Inilah yang meninggalkan jejak di benaknya, membuatnya merasa dihargai dan dipuja dengan cara yang melampaui permukaan. Dari perspektif Stoik, pengakuan semacam ini sangat kuat karena berakar pada momen saat ini, sesuatu yang sangat dihargai oleh para Stoik. Gagasan untuk hidup di saat ini, sepenuhnya merangkul apa yang ada di depanmu tanpa gangguan, adalah kunci. Ketika kamu mengatakan kepadanya bahwa dia membuat setiap momen istimewa, kamu pada dasarnya sedang mempraktikkan perhatian penuh ala Stoik. Kamu fokus pada apa yang penting sekarang, tidak khawatir tentang apa yang tidak bisa kamu kendalikan atau memikirkan apa yang akan datang. Ini menunjukkan kepadanya bahwa kamu menghargai waktu yang kalian habiskan bersama, yang merupakan sifat langka dan menarik. Tetapi inilah yang membuatnya lebih menarik, dengan melakukan ini, kamu tidak berlebihan. Kamu tidak terus-menerus menghujani dia dengan pujian atau terlalu memberi perhatian. Sebaliknya, kamu menggunakan pengakuan ini secara bijak,
membuatnya jauh lebih berarti. Dalam stoicisme, pengendalian diri itu penting. Terlalu banyak perhatian bisa menjadi bising, tetapi kata-kata yang tepat pada waktunya memiliki dampak yang lebih besar. Dengan mengatakan kepadanya bahwa dia membuat setiap momen tak terlupakan, kamu menanamkan kenangan dalam pikirannya, yang akan tetap bersamanya lama setelah momen itu berlalu. Dengan cara yang halus namun kuat, pengakuan ini membuatnya merenungkan waktu yang kalian habiskan bersama ketika kalian tidak bersama. Karena stoicisme mengajarkan kita untuk menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, kamu menunjukkan kepadanya bahwa kamu tidak membutuhkan kencan yang rumit atau stimulasi yang terus-menerus untuk membuat momen menjadi berarti. Kamu mampu mengambil hal-hal sehari-hari dan mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa dengan kehadiranmu yang tenang dan terkendali. Ini menyentuh emosinya dengan cara yang membuatnya rindu untuk memiliki lebih banyak pengalaman seperti ini bersamamu. Dan inilah kebijaksanaan stoik yang benar-benar berperan, dengan membuatnya merasa seperti ini. Kamu tidak perlu mengejarnya atau terus-menerus memberikan perhatian. Kamu membiarkan kenangan tentang waktu yang kalian bagikan bekerja untukmu. Dia akan mulai merindukan cara kamu membuatnya merasa energi tenang namun signifikan yang kamu bawa ke dalam hidupnya, dan dia akan menginginkan lebih dari itu. Dalam benaknya, antisipasi akan tumbuh, dan dia akan menantikan saat berikutnya kalian bisa bersama untuk mengulang momen-momen tak terlupakan itu. Dengan cara ini, stoicisme mengajarkan kita bahwa lebih sedikit bisa benar-benar berarti lebih banyak. Dengan hadir, dengan memberi nilai pada momen-momen kecil, dan dengan mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri, kamu menciptakan koneksi emosional yang tetap terngiang di benaknya. Dia akan merindukanmu bukan karena kamu berusaha membuatnya merindukanmu, tetapi karena kamu telah memberinya pengalaman yang tulus dan bermakna yang tidak mudah dia temukan di tempat lain. Saat kita menyelesaikan eksplorasi hari ini tentang bagaimana memperdalam koneksi dan membuatnya merindukanmu, ingatlah bahwa seni komunikasi adalah lebih dari sekadar kata-kata. Ini tentang niat, perhatian, dan ekspresi yang tulus. Dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang telah kita diskusikan, kamu tidak hanya menciptakan momen-momen yang berkesan, tetapi juga membangun ikatan yang lebih dalam yang membuatmu tetap hadir dalam pikirannya bahkan saat kalian terpisah. Jadi, renungkan kekuatan kata-katamu dan koneksi yang kamu ciptakan. Bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Apa yang beresonansi denganmu? Apakah ada ungkapan yang terasa seperti sesuatu yang ingin kamu coba? Dan jika kamu merasa video ini berharga, silakan beri suka, bagikan dengan teman-teman, dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan yang dapat mengubah hubunganmu. Jangan lupa untuk melihat video yang direkomendasikan di layar untuk tips lebih lanjut tentang menguasai bahasa ketertarikan dan merangkul kebijaksanaan stoik dalam hidupmu. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.